objek yang kami Objek yang kami ambil adalah sebuah kios milik desa yang lokasinya berada di pinggir jalan arteri di wilayah Pangandaran. Lalu data-data yang kami kumpulkan ini berdasarkan hasil wawancara dan tersedianya data ini menentukan penggunaan pendekatan dan metode yang kami gunakan. Selanjutnya, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Aziz Iskandar Firdaus, ada Langit Basudewa, ada Maulana Lutfi, ada Muhammad Al-Iqbal, dan saya sendiri Tiara Putri Irawan. Selanjutnya, teman-teman saya akan membantu saya untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Silakan. Slide-nya bisa dilanjut, ya. Slide-nya masih ini di yang pertama. Masih di mana? Oh, mohon maaf, bentar. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, di sini melanjutkan dari Tiara. Di sini untuk pemberi tugas sendiri untuk tugas penilaian dari objek penilaian kami yaitu dari kampus tentunya Politeknik Keuangan Negara STAN dengan tujuan penilaian yaitu penilaian ini dilakukan untuk menentukan nilai sewa pada kios desa dan kios ini merupakan kios barang milik daerah. Lanjut. Nah, untuk tanggal penilaiannya sendiri itu di mana tanggal kami menentukan nilai dari objek penilaiannya itu pada tanggal 17 Januari tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan penilaian satu pendekatan saja yaitu pendekatan data pasar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kami sudah menunjukkan peta lokasi objek dan data pembanding. Jadi dapat dilihat bahwa objek sama pembandingnya itu sebenarnya masih dalam satu wilayah yang dekat, bahkan ya masih sangat-sangat dekat itu. Jadi objeknya itu ada pembanding yang di satu sisi jalan, ada juga pembanding yang di seberang. Jadi memang mengambil data pembandingnya itu masih dalam satu wilayah. Oke, bisa di next, Mbak. Lalu selanjutnya objeknya juga dekat dari landmark yang kami pilih, yaitu salah satunya ada balai desa, dan juga sebenarnya dekat rumah salah satu anggota teman kami, yaitu rumahnya Mas Aziz. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya data dari objek properti. Ini nama objeknya itu ada kios desa Karangmulia. Dan ini adalah barang milik desa. Kemudian jumlah bangunannya 1, luas unitnya 10 meter persegi, jumlah lantainya 1, lokasinya ada di Jalan Pangandaran, Desa Karangmulia, RT 5 RW 3, RT 5 RW 3 pada Herang. Tahun dibangunnya tahun 2016, kondisi bangunannya baik. Untuk legalitas objek nilainya tanahnya SHM. Next. Kemudian pembanding 1, ini berdekatan kebetulan ada nama objeknya sama di kios Desa Karangmulia, jumlah bangunannya 1, luas unitnya 10 meter persegi. Kemudian tahun dibangunnya 2016, kondisi bangunannya sedang. Legalitasnya juga sama, surat hak milik. Kemudian untuk pembanding 2, ini kebetulan berdekatan dengan pembanding 1-nya. Dan untuk kriterianya kayak dibangunnya, kondisi bangunnya itu juga sama. Di tahun dibangunnya 2016, kondisi bangunannya sedang, luasnya 10 meter persegi dan legalitasnya juga sama, SHM. Next, untuk pembanding 3. Untuk pembanding 3-nya ini juga berdekatan. Untuk luas unitnya sama dengan pembanding 1 dan 2, lokasinya juga sama. Untuk kondisi bangunannya ini termasuk dalam kategori baik. Legalitasnya juga untuk objek penilaian pembanding 3 ini surat hak milik. Next. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ke KKP-nya, kertas kerja penilaian. Di sini kita sudah mengklasifikasikan terkait dengan pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3, dan objek penilaian. Sebagai berikut datanya, mungkin kita langsung saja ke penyesuaiannya. Nah,
Di sini karena mungkin objek penilaian dan objek pembandingnya itu memang sangat dekat dan kepemilikannya sama karena dimiliki oleh desa juga dua-duanya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak dengan penyesuaiannya. Yang saya tekankan di sini ada waktu transaksi dan juga kondisi kios, kondisi bangunannya. Nah, dari dari waktu transaksi ini saya gunakan penyesuaian terhadap pakai inflasi. Jadi inflasi dikalikan dengan sisa bulan dari waktu transaksinya itu ke Januari 2022 ini. Maka didapatkan sebesar 0,68%, 0,39%, 0,98%. Yang dimana tingkat inflasi ini merupakan tingkat inflasi kota Tasikmalaya, wilayah Tasikmalaya pada tahun 2021. Nah, untuk kondisi ini karena apa ya? Karena kita nggak menemukan nilai, kita tidak punya data nilai bangunannya berapa, kita tidak punya tingkat, mungkin umur penyesuaiannya ada, tetapi kita tidak bisa menggunakan depresiasi secara manual untuk bisa mendapatkan satu per tahunnya. Maka saya di sini menggunakan penyusutan dari DKPB yang saya jadi acuan untuk bisa mendapatkan penyesuaiannya. Nah, karena pembanding 1 dan 2 itu kan kondisinya sedang, dan di mana pembanding 3 sama objek penilaian itu satu bangunan, jadi sama, kondisinya baik. Nah, saya menggunakan selisih dengan penyusutan dari kondisi sedang ke baik di DKPB-nya itu bangunan jenis 1.1 yang saya gunakan. Jadi saya kurangkan 26% dikurang 21%, jadi 5%. Yang di situ saya menjadi acuan untuk menjadi dasar penyesuaiannya itu. Maka ya saya dapatkan, lalu kita bandingkan, kita kasih bobot, dan nilai akhirnya sebesar 232.000 untuk per meter per tahunnya. Oke, misal lagi. Nah, ini tadi yang asumsi saya berikan dengan kondisinya itu menggunakan selisih tingkat DKPB 1.1 dan waktu transaksinya menggunakan tingkat inflasi. Oke, next. Oke, ini nilai akhirnya. Next. Nah, itu saja dari kelompok kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderatornya membuka pertanyaan barangkali untuk rekan-rekan yang lain. Baik, teman-teman, apabila teman-teman memiliki pertanyaan mengenai objek yang kami nilai, silahkan. Oh, ada Mbak Dewi. Silahkan Mbak Dewi, pertanyaannya. Saya mau nanya ke kelompoknya Tiara. Tadi kayaknya tuh legalitasnya itu SHM ya. Padahal kan ini kios milik desa. Kalau itu SHM itu atas nama siapa ya? Kepo aja sih yang masalah itu. Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya, untuk mendiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok kami. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Ya, silakan Mas Afan. Iya, saya mau bertanya sebelumnya. Kan untuk penyesuaian kondisi bangunan tadi itu pakai DKPB 1.1 ya. Nah, untuk kios sendiri kan itu kalau nggak salah itu properti komersial gitu. Apa nggak lebih cocok 2.1 gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan lagi, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Dewi akan disampaikan, akan dijelaskan oleh Mas Aziz.
Silakan Mas Aziz. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Jadi untuk pertanyaan yang tadi SHM yang legalitas, untuk itu sebenarnya kemarin saya udah survei ke bagian Kesra, dari Kaur Kesra di desa, katanya saya menanyakan tentang legalitasnya, itu untuk tanahnya memang itu SHM milik desa katanya. Itu Kesranya yang bilang. Dan kemudian untuk bangunannya kan barang milik desa itu masuknya. Jadi mungkin kalau misalkan apa ya disebutnya mungkin sama desa ya barang milik apa sertifikatnya ya milik desa. Jadi sertifikat hak milik milik desa gitu. Atas namanya kurang tahu juga karena yang bersangkutan Tower Kesra juga tidak menyebutkan itu atas nama siapa gitu. Mungkin seperti itu. Bagaimana? Baik, Mbak Dewi, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Baik, ya mungkin itu karena keterbatasan data ya, nggak tahu siapa yang punya gitu. Terima kasih jawabannya. Oke, saya mau menjawab pertanyaannya Mas Afan Zubair. Jadi kan pertanyaannya, kenapa sih saya pakai DKPB jenis 1.1? Kenapa nggak pakai yang ruko? Nah, ini karena tetap sih kayak yang Ibu pernah bilang juga mungkin ya. Jadi kita perlu lihat dulu kondisi dari bangunannya, walaupun walaupun jenisnya berbeda gitu kan, bukan rumah, kita harus lihat dulu. Nah, saya lihat dari tabel DKPB-nya itu, kalau misalkan kita pakai yang ruko, artinya kan kita pakai yang jenis 3.1 ya. Apa ya? Ntar saya lihat dulu. 2.1. 2.1. Nah, di situ rasio ruangnya itu 15 sampai 30 meter persegi per ruangnya. Cuman di sini kan 10 meter. 10 meter persegi per ruangnya kan. Yang itu masuk ke 1.1 dan bangunannya pun lebih mirip ke ya kondisi rumah. Jadi makanya itu saya pilih 1.1. Baik, sudah. Terima kasih banyak, Saudara Maulana. Sama-sama Mas Afan. Sama-sama, siap. Silakan, ada lagi yang mau bertanya barangkali teman-teman? Nggak ada, kalau nggak ada saya menambahkan sedikit ya. Jadi gini, ini untuk semuanya, untuk semua kelompok, setelah presentasi ini nanti kelompok yang presentasi hari ini akan diberi waktu 2 hari untuk memperbaiki dan kalau ada masukan-masukan ya untuk mengakomodir, menyempurnakan, dan hasilnya perbaikan itu di email lagi ya, 2 hari dari sekarang. Nah, nanti yang kelompok depan pun seperti itu. Nanti penilaiannya termasuk saya memperhatikan dari yang terakhir itu. Jadi kalau ada masukan atau ada koreksi, silakan dicatat. Pertama, untuk kelompok 5 ya, Mbak Tiara dan teman-teman di kelompok 5. Untuk objek penilaian berupa BMD itu ketentuan penomorannya ada di 453. Itu memang sedikit berbeda dengan objek penilaian berupa BMN. Tapi selama yang melakukan penilaian adalah penilai pemerintah, maka tetap referensinya mengacu pada CAP 453. Jadi silahkan dicek CAP-nya. Tata cara penomorannya ada di situ. Dari siapa penilai mana yang menilai, ini tergantung dari lokasinya ya. Lokasinya di mana, berarti di wilayah kerja KPKNL, kota atau kabupaten tersebut gitu. Itu nanti ada kode-kodenya di 453. Jadi perhatikan ya teman-teman semuanya barangkali terkait penomoran. Terus asumsi penugasan, silahkan diasumsikan ini adalah penugasan profesional. Jadi jangan menuliskan ini disuruh karena lagi ngerjain tugas dari dosen, jangan kayak gitu ya. Asumsinya silahkan ini dalam rangka pemanfaatan sewa aset barang milik desa dari desa mana gitu disebutkan. Jadi di sana surat tugas apa semuanya mengacu asumsinya linear dari skenario yang dibangun sama teman-teman. Jangan dibuat ini adalah penugasan. Jadi kita lagi praktikum nih ceritanya ya kan. Kita lagi ngerjain simulasi di lab lah. Dan labnya penilaian itu ya seperti ini. Kita belajar untuk melakukan penilaian dari kasus-kasus seperti ini. Jangan dianggap ini, jangan diasumsikan atau diskenariokan ini adalah tugas kelas. Tapi bangunlah skenario as if ini adalah penugasan. Benar-benar penugasan gitu ya. Jadi nanti dibangun dari awal pemohonnya siapa, kemudian SK-nya nomor berapa, penilainya dari KPKNL mana, itu dibuat. Gitu ya teman-teman ya untuk semuanya. Terus secara lebih spesifik tadi mengenai
pertanyaan Mbak Dewi dan Mas Afan. Legalitas ini memang seharusnya kalau BMD ya, kalau SHM agak sulit juga kecuali dia tanahnya pemberian atau wakaf gitu. Tapi memang kesulitan kita ketika melakukan simulasi adalah kita bisa jadi nggak mendapatkan informasi yang dokumen primernya. Sedangkan kalau kita benar-benar melakukan penilaian, pemohon wajib untuk menyertakan sertifikat itu gitu ya. Jadi karena kita baru belajar nih melakukan simulasi saja, jadi memang kita nggak dapat fotokopian sertifikatnya. Jadi kita bergantung pada informasi lisan dari pihak yang dianggap kompeten atau yang berwenang atas informasi tersebut. Kayak gitu, jadi nggak bisa terlalu dalam. Untuk kondisi bangunan sendiri, kalau misalnya mau pakai DKPB, bisa kalau memang bangunannya mirip dengan rumah, tapi seandainya memang dia tidak ada sekat, lebih mirip dengan pos jaga atau gudang sederhana, bisa juga menggunakan 4.1. Jadi lebih diperhatikan lagi tentang karakteristik bangunannya. Kalau dia nggak ada ruangan-ruangan, seperti itu, kalau rumah kan harus ada ruangan-ruangannya ya, dengan bentang sekian-sekian kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia kios, cuman istilahnya cuman los aja kayak gitu, barangkali lebih pas kalau misalnya pakai 4.1 atau kode kodifikasi bangunan yang lain. Diperhatikan juga karakteristik bangunannya. Kayak gitu. Terus kita ke laporan penilaiannya, kelompok 5. Dari atas tadi penomoran udah. Terus selanjutnya ini, di lingkup penugasan penilaian, kelompok 5 ini tujuan penilaiannya adalah masih penugasan penilaian BMN ya, nanti diganti. Silahkan dilihat cap 453-nya. Di sana tuh lumayan rigid ya, jadi informasi apa yang harus dituliskan di kolomnya itu di sana ada. Misalnya objek, sebutkan jenis objeknya, tanah dan bangunan misalnya. Lokasinya, berlokasi di desa apa, kecamatan mana. Luasnya, seluas sekian meter persegi. Itu sudah di guidance-nya sangat rigid di 453. Jadi teman-teman silahkan mengacu ke sana ya. Terus jenis dan definisi nilai, ini di sini ditulis nilai atas sewa. Silakan dituliskan nilai wajar atas sewa, karena di sana ada macam-macam ya, ada kalau 453 itu membedakan laporan untuk bangunan, untuk tanah, untuk bangunan, untuk sewa. Nah, teman-teman mengaculah pada yang penilaian, laporan penilaian untuk sewa. Gitu. Jadi format-formatnya sudah ditentukan di sana. Selain itu, nah legalitas objek penilaian SHM dan hak sewa ini juga dua hal yang berbeda. Kalau memang dia SHM, SHM saja. Kalau memang dia hak untuk menyewa ini sebenarnya bukan hak atas tanah ya, tapi biasanya legalitas objek penilaian itu kalau tanah ya berarti SHM, SHGB, SHGU gitu. Kemudian kalau misalnya ada IMB dituliskan juga IMB. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Metode pengumpulan data dan informasi ini survei lapangan, plus kalau di guidance 453 sudah sangat jelas. Metode pengumpulan data dan informasi itu survei lapangan, silahkan ditambahkan dia pakai peninjauan langsung atau enggak. Kayak gitu. Jadi itu sudah ada di sana. Tanggal survei di laporan itu ditulis tanggal 7 Januari, sedangkan di BASL-nya 17 Januari. Jadi ada enggak sinkron ya di sini ya. Di BASL 17 Januari, tanggal penilaian 17 Januari, ini udah benar. Tapi di form ini, di form lingkup penugasan penilaiannya ini di huruf G-nya masih 7 Januari. Terus standar penilaiannya SPI 101 itu, SPI 101 itu adalah tentang nilai pasar ya. Jadi kalau mau mengacu ke SPI sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi mengacunya ke bagian yang tepat gitu ya, dan dilengkapi juga karena ini adalah penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah, maka masukkan juga terkait PMK-nya penilaian gitu. Yang masih berlaku ya tentunya, jangan yang udah nggak berlaku. Untuk analisis HBU, analisis legal itu kan isinya secara legal itu kan berarti RT RW-nya apakah sesuai dengan peruntukannya, plus tadi legalitas atas objek ya, SHM, SHGB itu yang diinput di situ. Yang dituliskan di situ adalah itu. Aspek finansialnya juga belum memasukkan nilai sewanya, tapi masih di sini tuh masih lebih gimana ya? Tentang analisis finansialnya gitu loh. Apakah menguntungkan apabila digunakan sebagai kios gitu. Jadi bukan memasukkan nilai sewanya di sini. Dan di analisis ini masih belum ada analisis pasar. Di bagian analisis data dan informasi itu ada dua macam yang dimasukkan. Tiga. Yang pertama, analisis HBU, 2, analisis pasar, dan 3, penggunaan metode atau pendekatan penilaian. Ini baru ada 2, HBU sama
pendekatan. Yang pasar belum ada ya. Nanti terkait supply sama demand. Bagaimana di daerah itu kios tuh yang menyewakan ada banyak apa enggak? Terus demand-nya bagaimana? Bagus nggak pasarnya di sana kayak gitu. Nah, di simpulan nilai di terakhir ini juga kalau teman-teman kemarin kan nyusun ya. Jadi ini saya walaupun bicara tanpa share screen tapi saya rasa teman-teman bisa membayangkan. Di simpulan nilai di bagian yang cukup di bawah itu sudah hampir tanda tangan tim penilai itu apa saja yang harus dituliskan di simpulan nilai itu sudah ada di cap. Jadi berdasarkan data dan informasi, analisis data, asumsi, bla bla bla, nilai wajar atas sewa berupa kios desa mana, lokasinya di mana, pada tanggal berapa, itu di situ ada gitu. Jadi dilengkapi. Terus di sini dituliskan bahwa sewanya adalah 2.320.000, sedangkan di kertas kerjanya 232.000. Ini yang benar yang mana nih teman-teman? Gimana Bu tadi di KKP-nya 232.000. Di kertas kerjanya di perhitungannya 232.000, tapi kalau di laporannya 2.320.000. Itu ini Bu, totalnya Bu, bukan per meter. Jadi apa ya? Ada yang beda gitu Bu. Kalau di KKP kita nilainya itu per meter, tapi kalau yang di laporan kita kalikan dengan luas total 10 meter itu. Oh gitu. Ini pembandingnya 1 sama 2 ini sama ya Mas ya? Iya Bu, sama Bu. Objek yang sama apa gimana? Bukan satu bangunan, jadi ada beberapa kios itu. Oh, I see. Terus ini Mas, jenis transaksi. Jenis transaksi itu kan di sini jual beli. Maksudnya apakah transaksi sewa gitu ya? Iya, transaksi sewa. Kayaknya salah. Oh, I see. Jadi gini, jenis transaksi itu isinya kalau nggak transaksi sewa ya penawaran sewa. Artinya kalau transaksi sewa berarti sudah deal, sudah dibayar sewanya. Tapi kalau penawaran berarti si objek itu masihlah kosong dan sedang ditawarkan untuk disewakan. Itu bedanya. Jangan ditulis jual beli. Jual beli seakan-akan beda ya. Jual beli itu berarti ada perpindahan hak atas properti. Sedangkan kalau sewa kan enggak gitu. Jadi nulisnya adalah transaksi sewa atau penawaran sewa. Untuk jenis transaksinya seperti itu. Oh gitu. Sebenarnya kalau misalnya Mas penawaran untuk aset pembandingnya ini, apakah penawarannya kan sebenarnya nggak per meter kan harganya, ya nggak? Enggak sih Bu. Jadi gimana ya? Memang total di ininya. Cuman kita jadikan per meter Bu untuk bisa ya di KKP-nya. Jadi kita jadikan per meter dulu untuk bisa disesuaikan gitu. Jadi nggak total gitu. Mas Maulana, menurut saya sebaiknya, benar ya, Mas Maulana ya? Iya, Mas Maulana, sebaiknya menurut saya tidak usah dibuat per meter, dibuat saja gelondongan. Jadi nanti kalau misalnya luasan kiosnya berbeda, lakukan adjustment atas luasan kios. Kayak gitu. Jadi gelondongan aja. Nanti jadi hasil akhir di KKP itu sama dengan hasil akhir di simpulan. Gitu ya. Oke, teman-teman, barangkali untuk kelompok 5 itu masukan dari saya. Ada yang mau ditanyakan kelompok 5? Silahkan. Nanti diupdate ya. Nanti kalau sudah diupdate 2 hari maksimal, silahkan di email kembali. Nanti yang saya nilai yang terakhir. Jadi masukan-masukannya silahkan diakomodir. Kalau ada yang mau diperbaiki, perbaiki dulu. Disempurnakan dulu, termasuk tidak hanya prosedur penilaiannya, tapi juga administrasi klerikal laporannya. Mas Afan lagi minum apa? Bagi dong. Oke, silakan kelompok 5. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup mungkin Ibu. Terima kasih atas Oke, masukannya. silakan Ibu. ditutup. Ya, silakan ditutup kemudian bergantian dengan kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman dan Bu Danti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virtual applause everyone. Terima kasih kelompok 5. Silakan share screen kelompok selanjutnya. Bu, sebelumnya Bu, saya boleh izin bertanya nggak Bu? Ya, silakan Mbak. Kebetulan kan Bu, saya KTTA-nya penilaian BMN kan. Terus ada PMK nomor 115 tahun 2020, katanya ada memberikan keringanan tarif sewa untuk BMN. Terus
katanya dapat menetapkan besaran faktor penyesuaian sewa dengan persentase tertentu. Itu maksudnya Bu, persentase tertentu itu maksudnya gimana ya Bu? Dan itu apakah berlaku untuk semua BMN atau enggak Bu? Berlaku, Mbak. Jadi ini ada loh pas kita lagi tanya jawab Mbak Reski. Jadi ada namanya faktor penyesuai, itu tergantung dari yang mengajukan sewa itu siapa dan juga tujuan sewanya. Misalnya yang mengajukan sewa, kita menentukan nilai ini kan kayak punya Mas Maulana tadi ya. Misalnya harga sewanya adalah 2.300.000 gitu ya. 2.300.000. Tapi ketika yang mengajukan itu adalah koperasi, maka ada faktor penyesuai di sana. Jadi nanti nggak 2.300.000 lagi, tapi dikalikan persentase. Persentasenya ada di cap-nya juga, ada di PMK-nya kok Mbak Reski. Jadi untuk koperasi berapa persen, kalau misalnya untuk tujuan, misalnya itu disewa, mau dipinjam atau disewa, tapi tujuannya adalah untuk sosial atau untuk aktivitas peribadatan gitu ya, itu bisa sampai 0% nanti bayarnya itu. Jadi nilai wajarnya 2 juta, tapi yang harus dibayar adalah 0 rupiah, gitu bisa juga. Dan itu persentasenya ada di PMK-nya. Itu termasuk salah satu yang kemarin kita bikin untuk tanya jawab deh. Jadi ketika nilai wajar sewanya 1 juta, faktor penyesuaian 75% yang dibayarkan berapa, kayak gitu. Oh ya Bu, baik Bu. Makasih Bu. Sama Mbak Reski. Silakan kelompok selanjutnya, share screen. Apakah sudah terlihat, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Iksan Hadi, Muhammad Reza Ramaditya, Niken Kartika, dan Putri Mantan Mas akan mempresentasikan tentang menentukan nilai wajar sewa atas tanah dan gedung pertemuan yang ada di Bojonegoro. Untuk lingkup penugasannya sendiri, dasar penugasannya yaitu permohonan penilaian ada di SP 0101/2022, surat keputusan pembentukan tim Cap 0201 tahun 2022, surat tugas ST 0201/2022. Tujuan penilaiannya yaitu menentukan nilai wajar atas sewa gedung aula Geraha Wanayasa Bojonegoro. Jenis dan definisi nilai yaitu nilai wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian. Ada di PMK nomor 111, PMK 06 tahun 2017 tentang penilaian barang milik negara. Deskripsi objek penilaiannya yaitu gedung Aula Geraha Wanayasa, lokasinya ada di Jalan Wonosari, Tromol Batokan, Kelurahan Batokan, Kecamatan Kasiman, Kota Bojonegoro. Luas 4.000 meter persegi, tahun dibangunnya tahun 2010, tahun renovasi 2018, kondisi bangunannya cukup baik. Komponen fasilitas ada additional room, lahan parkir, keamanan, kebersihan, listrik, penyejuk ruangan. Metode pengumpulan data dan informasi yaitu survei lapangan dengan peninjauan langsung. Tanggal survei lapangannya yaitu tanggal 3 sampai 7 Januari 2022. Tanggal penilaiannya yaitu 7 Januari 2022 dan metode penilaiannya yaitu menggunakan pendekatan pasar dan metode perbandingan data pasar. Standar penilaiannya yaitu pelaksanaan penilaian dilakukan dengan berpedoman pada prinsip penilaian yang berlaku umum dan PMK nomor 111 PMK 06 tahun 2017 tentang penilaian BMN. Standar laporan disusun berdasarkan keputusan Direktur Jenderal KN nomor 453 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan laporan penilaian oleh penilai pemerintah. Tidak terdapat inkonsistensi antara laporan penilaian ini dengan standar-standar tersebut. Syarat pengungkapannya yaitu dalam pelaksanaan penilaian, tim penilai melakukan penyesuaian berdasarkan professional judgment atau opini penilai
dengan mempertimbangkan aspek komponen yang berpengaruh terhadap nilai indikasi objek penilaian. Selanjutnya ada asumsi dan syarat pembatas. Untuk asumsinya sendiri, itu yang pertama, penilaian ini dilakukan berdasarkan data atau informasi yang disampaikan dari sumber yang terpercaya. Lalu apabila di kemudian hari ada ketidakbenaran atas data dan informasi, tidak menjadi tanggung jawab penilai pemerintah. Yang ketiga adalah objek penilaian dinilai sebagai objek yang bebas dari segala beban atasnya kecuali dinyatakan lain. Lalu keterangan yang diberikan oleh pihak lain dianggap relevan dan layak selama berdasarkan analisis objektif yang dilakukan oleh penilai pemerintah. Lalu penilaian dilaksanakan dengan mempertimbangkan batasan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan objek penilaian kecuali dinyatakan lain. Kemudian penggunaan keseluruhan tanah dan bangunan serta sarana perlengkapan dalam area objek penilaian yang dinilai telah dirinci dalam laporan ini kecuali dinyatakan lain. Lalu kompetensi kepemilikan dan manajemen objek penilaian merupakan tanggung jawab pemilik atau pengelola. Objek penilaian berupa gedung Aula Grahawana Yasa yang diasumsikan disewakan per hari. Penilaian dilaksanakan dengan pertimbangan batasan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan objek penilaian kecuali dinyatakan lain. Keterangan yang diberikan oleh pihak lain dianggap relevan dan layak selama berdasarkan analisis yang objektif dan dilakukan oleh penilai. Dan yang terakhir, penetapan persentase dalam penyesuaian adalah dari asumsi penilai sendiri. Lalu selanjutnya adalah syarat dan batasan umum. Yang pertama, nilai yang digunakan ini adalah nilai mata uang rupiah. Laporan ini bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa izin dari penilai pemerintah dan pemberi tugas. Penilaian ini hanya dilakukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam laporan, dan penilai pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan untuk tujuan lainnya. Penilai pemerintah yang menandatangani laporan penilaian ini bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil laporan penilaian ini. Tim penilai tidak bertanggung jawab atas perubahan kondisi objek penilaian setelah tanggal penilaian. Dan yang terakhir, laporan penilaian ini berlaku paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penilaian sesuai dengan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 PMK 06 2017. Selanjutnya ada analisis data dan informasi. Yang pertama ada identifikasi properti. Properti yang kami nilai berupa gedung Aula Grahawana Yasa yang beralamatkan di Jalan Wonosari, Tromol, Batokan, Kasiman, Bojonegoro. Pemilik dari properti ini sendiri merupakan Perum Perhutani KPH Bojonegoro dengan luas 400 meter. Luas 400 itu 400 meter. Ya. Lalu luas lantainya ada 1 lantai, tahun dibangun 2010, tahun renovasi 2018, jenis bangunan komersil, dan luas lahan parkir seluas 600 meter persegi. Selanjutnya, berdasarkan analisis pasar yang kami lakukan, kami menetapkan beberapa hal. Yang pertama, property productivity analysis. Hasilnya adalah properti berupa gedung Aula Grahawana Yasa dinilai dapat memberikan manfaat dan layanan bagi aktivitas ekonomi di Bojonegoro. Market delineation menghasilkan segmentasi pasar properti di Bojonegoro berasal dari kalangan menengah ke atas. Yang ketiga, demand kami menetapkan sih cukup tinggi. Kami menetapkan bahwa kondisi pasar di Bojonegoro masih sangat baik. Lalu kami menetapkan subject capture. Gedung Aula Grahawana Yasa ini di masa mendatang masih dapat memenuhi kebutuhan atas gedung pertemuan di Bojonegoro. Lalu dari analisis HBU, kami menetapkan bahwa
Dalam kali possible, properti ini pertemuan sehingga memenuhi uji variabel surat-surat kepemilikan properti yang sah dan dibangun sesuai zoning dan building code sesuai dengan Peraturan Daerah 26 tahun 2011 tentang RT RW Kabupaten Bojonegoro sehingga disimpulkan telah memenuhi aspek legal. Dalam aspek financially feasible, secara finansial, properti gedung aula ini juga dinyatakan layak. Dalam analisis maximally produktif, secara produktivitas telah maksimal dikarenakan properti berada pada lokasi yang cukup strategis dan fasilitas pendukung. Nah, berikut adalah foto dari objek penilaian berupa gedung Aula Graha Wanayasa. Ini tampak depan dan juga tampak dalam dari gedung tersebut. Boleh di next. Nah, ini adalah bentukan landmark dari objek penilaian ini adalah padangan heritage. Jarak dari padangan heritage ini menuju gedung tersebut sebesar 1,8 km atau 4 menit perjalanan dilakukan dalam menggunakan kendaraan. Next. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian ada karakteristik objek penilaian, yaitu di sini sudah ada nama gedungnya, kemudian alamat, luas bangunannya 400. Untuk harga sewa per harinya mau kita cari ini. Untuk kemudian jangka waktu sewanya harian, kondisi bangunannya cukup baik, kapasitasnya 300 orang dengan aksesibilitasnya agak cukup sulit sebenarnya. Lahan parkirnya 600 meter persegi, kemudian ada penyejuk ruangan, listrik, namun tidak ada sistem audio dan kursi atau meja. Tapi terdapat additional room, fasilitas keamanan, kebersihan, dan overtime charge. Untuk selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh objek pembandingnya. Yang pembanding 1 itu adalah gedung PSK, yang pembanding 2 ada gedung Maharani. Next. Nah, ini merupakan lokasi objek pembanding. Untuk yang gedung Maharani itu berada di sebelah selatan tepat alun-alun, kemudian gedung PSK itu sekitar 3 kilo dari gedung Maharani, yaitu berada di sebelah timurnya. Next. Nah, ini merupakan karakteristik objek pembandingnya. Yang pertama gedung BCK, yang kedua itu gedung Maharani. Alamatnya untuk yang pembanding pertama di Jalan Sawang Galing, untuk pembanding kedua yang gedung Maharani itu di samping alun-alun pas di Jalan Pahlawan. Kemudian luas bangunannya untuk pembanding 1 495 meter persegi, untuk pembanding 2-nya 400. Harga sewa per harinya untuk yang pembanding 1 1.750.000. Untuk yang pembanding 2 itu 1 juta. Untuk harganya ini pas dan tidak ada sistem diskon untuk season-season tertentu. Nah, untuk jangka waktunya sama harian semua dengan kondisi bangunan yang gedung PSK ini buruk, tapi yang gedung Maharaninya cukup baik. Untuk kapasitasnya 400 orang dan yang pembanding 2 300 orang. Dengan aksesibilitas sama-sama mudah karena jaraknya cuma 3 kilo dan berada di pusat kota. Untuk lahan parkirnya yang pembanding 1 700 meter persegi, yang pembanding 2 800 meter persegi, dan sama-sama terdapat penyejuk ruangan juga listrik. Untuk sistem audio, kursi, meja, furnitur, dan additional room sama-sama tidak memiliki. Tapi semuanya punya fasilitas keamanan, kebersihan, dan overtime charge. Lanjut.
Nah, untuk penilaian ini kita menggunakan pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar. Nah, untuk yang kita perbandingkan yaitu faktornya ada luas bangunan, waktu transaksi, jenis transaksi, jangka waktu sewa, kondisi bangunannya, kapasitas, aksesibilitas, lahan parkir, penyejuk ruangan, listrik atau generator